Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang program linier, model matematika, dan bentuk fungsi objektif. Pengertian program linier. Program linier merupakan suatu metode untuk memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan optimasi. Nah, misalnya, seorang petani ingin memanen padi sebanyak-banyaknya, tetapi terkendala cuaca dan hama. Kemudian, seorang pedagang ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, tetapi terkendala biaya produksi, biaya pengangkutan, atau biaya perawatan yang besar. Nah, masalah-masalah konseptual ini merupakan persoalan yang menyangkut program linier. Kemudian, permasalahan yang kita hadapi itu dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah yang nyata, bukan masalah yang langsung berbentuk angka ataupun hitungan matematika. Nah, kemudian untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, maka terlebih dahulu harus diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa matematika. Kemudian model matematika. Nah, definisi dari model matematika merupakan suatu hasil penerjemahan dari bahasa sehari-hari menjadi bentuk matematika berupa persamaan, pertidaksamaan, ataupun fungsi. Kemudian, model matematika yang baik itu hanya memuat bagian-bagian yang penting dan diperlukan saja. Model matematika pada persoalan program linier itu pada umumnya membahas beberapa hal. Yang pertama, model matematika berbentuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang merupakan bagian kendala-kendala yang harus dipenuhi oleh variabel itu sendiri. Yang kedua, model matematika yang berkaitan dengan fungsi sasaran yang hendak dioptimalkan, yaitu diminimalkan atau dimaksimumkan. Langkah-langkah dalam menyusun model matematika yaitu yang pertama, kita harus menentukan item yang akan dimisalkan sebagai X dan Y. Biasanya item itu berupa produk. Kemudian yang kedua, sajikan informasi ke dalam tabel. Yang ketiga, menentukan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Yang keempat, memberi nilai X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ciri-ciri tanda ketidaksamaan yang digunakan yaitu tanda lebih dari sama dengan digunakan untuk kata-kata tidak kurang dari, minimal, sekecil-kecilnya, sekurang-kurangnya, minimum, dan paling sedikit. Kemudian, tanda untuk kurang dari sama dengan itu digunakan untuk kata-kata tidak lebih dari, maksimal, sebesar-besarnya, maksimum, dan paling banyak. Agar lebih paham dalam menyusun model matematika, kita lihat contoh soal berikut ini. Seorang pedagang kue tiap hari memproduksi dua jenis kue, yaitu kue donat dan serabi. Untuk membuat sebuah donat diperlukan 20 gram tepung terigu dan 10 gram gula. Sedangkan untuk membuat serabi diperlukan 10 gram tepung terigu dan 10 gram gula. Setiap harinya pedagang tersebut hanya menyediakan tepung terigu dan gula tidak lebih dari 800 gram dan 500 gram. Buatlah model matematika dari persoalan di atas. Jawaban dari persoalan ini yaitu yang pertama kita harus menentukan X dan Y-nya. Di situ produknya adalah donat dan serabi, jadi donat itu X dan serabinya itu Y. Kemudian kita buat tabel, kan tepung terigu untuk sebuah donat 20 dan sebuah serabi itu 10. Kemudian persediaannya itu adalah 800. Kemudian kita masukkan gula untuk donat 10, serabi 10 dan persediaannya 500. Jadi untuk tepung terigu itu ada 20X plus 10Y. Nah, di dalam soal kan pernyataannya tidak lebih dari 800 gram, jadi tandanya adalah kurang dari sama dengan. Jadi 20X plus 10Y kurang dari sama dengan 800, ini bisa kita sederhanakan lagi, dibagi 10, sama-sama dibagi 10, menjadi 2X plus Y kurang dari sama dengan 80. Untuk gula itu ada 10X plus 10Y. Dalam soal donat itu persediaannya tidak lebih dari 500, jadi tandanya juga kurang dari sama dengan, sehingga 10X plus 10Y kurang dari sama dengan 500. Ini bisa kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 10, yaitu menjadi X plus Y kurang dari sama dengan 50. Banyak serabi dan donat itu tidak mungkin kurang dari 0, jadi tidak mungkin negatif. Maka pertidaksamaannya adalah X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Jadi model matematikanya adalah ini.
Nah, jadi itu tadi cara menyelesaikan model matematika dari soal cerita. Kemudian sekarang ini ada latihan soal, silahkan kalian kerjakan. Oke, kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu penyelesaian masalah program linear. Nah, dalam pertemuan hari ini kita akan membahas yang pertama, yaitu bentuk fungsi objektif. Untuk memahami fungsi objektif atau fungsi tujuan, perhatikan contoh berikut. Contohnya, contoh yang pertama 70x plus 50.000y keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian contoh yang kedua, 500x plus 1000y biaya semurah-murahnya. Nah, di sini tampak bahwa tujuan yang hendak dicapai itu dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi ax plus by yang dioptimumkan, yaitu dimaksimumkan atau diminimumkan. Bentuk itulah yang dinamakan bentuk fungsi objektif. Sehingga dapat disimpulkan bentuk fungsi ax plus by yang dicari nilai maksimum atau minimumnya itu disebut bentuk fungsi objektif. Contoh soalnya, untuk contoh soalnya ini soalnya sama seperti pada contoh soal sebelumnya. Namun dalam contoh soal sebelumnya itu kita mencari bentuk model matematikanya. Nah, sekarang kita disuruh untuk membuat bentuk fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Langsung saja ke penyelesaiannya. Untuk fungsi kendalanya silahkan lihat di contoh soal sebelumnya ya. Sekarang kita lanjut ke fungsi tujuan atau bentuk fungsi objektifnya. Sama seperti tadi, kue donat itu kita misalkan dengan X dan kue serabinya kita misalkan dengan Y. Kemudian langsung saja untuk fungsi tujuan itu bentuknya adalah F dalam kurung X, Y. Nah, karena di sini kue donatnya itu untungnya adalah 1000, maka 1000-nya ini dipasangkan dengan variabel X. Kemudian ditambahkan dengan kue serabi, keuntungannya adalah 500, sehingga 500 ini dipasangkan dengan Y. Jadi ini merupakan bentuk fungsi objektif atau fungsi tujuan dari cerita tersebut. Nah, jadi nanti untuk materi selanjutnya adalah fungsi tujuan inilah yang akan ditentukan nilai maksimum atau minimumnya. Ini ada latihan soal untuk mencari bentuk fungsi objektif atau fungsi tujuan. Silahkan kalian kerjakan ya. Jadi ada dua soal, yang pertama yaitu soalnya tadi tentang model matematika, yang kedua tentang bentuk fungsi objektif. Dikerjakan sesuai langkah-langkah yang saya berikan pada pertemuan hari ini. Oke, selamat memahami dan berlatih. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Jangan lupa soalnya dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.